Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan anak sekalian, serta suster. Selamat pagi. Baik, kita akan mulai dengan doa. Kita sudah di posisi jam 7 lewat 1 menit ya. Hari ini hari Jumat tanggal 21 Agustus. Gereja Katolik memperingati Santa Perawan Maria Ratu dan juga memperingati Santo Pius ke-10 seorang paus. Mari kita menyiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk berdoa. Mohon kekuatan Tuhan agar hari ini sungguh menjadi berkat bagi kita semua dan kita juga boleh menjadi saluran rahmat bagi sesama di sekitar kita. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Mari kita mendengarkan pewartaan dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Yesus. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, menurut saya, walaupun orang Farisi itu dikecam habis-habisan oleh banyak orang, tetapi ada satu hal menurut saya yang baik ya dari orang Farisi, yaitu mempunyai keingintahuan yang besar. Walaupun motivasinya saya tidak tahu, motivasinya beda-beda ya. Hari ini motivasinya untuk mencobai, tapi satu hal yang positif menurut saya, orang-orang Farisi ini mempunyai keingintahuan yang besar. Nah, apakah kita mempunyai semangat ingin tahu juga yang besar? Tetapi menurut saya juga untuk kali ini atau zaman sekarang, untuk menjadi tahu itu tidak susah. Untuk bisa mengetahui menurut saya itu tidak susah, gampang. Apalagi sekarang di era teknologi yang semuanya serba mudah untuk bisa mengetahui ya. Kita ingin mengetahui apa yang terjadi di luar negeri, begitu mudahnya. Kita ingin mengetahui definisi-definisi, begitu mudahnya. Kita untuk mengetahui teori-teori tidak harus ke perpustakaan, begitu mudahnya ya. Jadi untuk mengetahui menurut saya sekarang ini sangat-sangat luar biasa mudahnya fasilitas untuk bisa menjadi tahu. Tetapi pertanyaannya, terus ngapain kalau sudah tahu, kan begitu ya. Kalau hanya soal tahu mungkin ya sudah baik juga, tapi pertanyaan selanjutnya, terus ngapain kalau sudah tahu? Nah, orang Farisi di situ yang menurut saya lalu jatuh ke dalam kemunafikannya di situ. Keingintahuannya adalah untuk membunuh Yesus, untuk mencari kesalahan orang lain, untuk mencari borok orang lain, walaupun Yesus akhirnya mengatakan, halok di matamu tidak kamu lihat, sementara selumbar yang ada di mata orang lain kamu lihat. Dan ini menurut saya motivasinya yang kemudian kelihatan tidak murninya di situ. Nah, hari ini Yesus kembali mengingatkan kita ya. Nah, ini soal tahu ya. Kalau soal tahu bahwa hukum ini bagi anak-anak yang agama Kristen dan Katolik sejak SD, saya yakin sudah tahu ya bahwa hukum yang utama itu adalah
mencintai Tuhan Allah dan mencintai sesama. Saya yakin itu sudah out of know by heart gitu ya, istilahnya sudah kenal, sudah hafal gitu. Kalau ditanya apa hukum yang paling utama dalam agama Kristen, pasti anak-anak dengan mudah, apalagi yang kelas 9, kelas 8, dengan mudah menjawab, hukum yang pertama adalah cintailah Tuhan Allahmu, dan hukum yang kedua adalah yang sama, kalau bahasa Inggris itu kalau dan itu sama ya, cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pertanyaannya sama, kalau kita sudah tahu hukum itu terus ngapain gitu ya. Mungkin Anda pernah membaca orang tokoh India yang bernama Mahatma Gandhi ya, yang dengan slogannya atau reformasinya atau perjuangannya dengan nama ahimsa, mengalahkan kejahatan, peperangan dengan kedamaian, dia pernah tertarik ya dengan pengetahuan orang Katolik, orang Kristen yang hukum cintanya luar biasa begitu ya. Tetapi dia sendiri ketika mau masuk sebuah gereja lalu diusir oleh orang-orang kulit tertentu ya, karena dia berbeda dengan yang lain. Akhirnya Mahatma Gandhi merenungkan, ajaranmu begitu mulia tetapi tindakanmu kenapa masih diskriminasi. Nah, itu menurut saya ada kesenjangan antara pengetahuan tentang cinta kasih, tentang hukum kasih, dan penerapan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau hari ini kita diperdengarkan kembali pewartaan mengenai dua hukum utama ini, maka pertanyaan refleksinya, sudah sejauh mana saya melaksanakan, menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan bagaimana saya mengasihi Tuhan, bagaimana saya mengasihi sesama. Kasih memang menjadi sumber dari segala hukum. Kadangkala kita jatuh kepada retorika atau jatuh kepada kepintaran ngomong, kepintaran berkhotbah, mungkin termasuk Pak Stefanus juga ngomong gitu ya, atau ya banyak ngomong, tetapi ketika ditanya apa bukti cinta kasihmu menjadi kesulitan. Mari Bapak Ibu, Suster dan anak-anak sekalian, menjadi permenungan kita, apakah saya sudah mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan memang susah untuk diukur. Yang kelihatan memang yang fisik ya, yang fisik adalah bagaimana saya menjalankan hidup keagamaan saya ya. Itu yang kelihatan. Bagaimana saya berdoa, bagaimana saya berpeduli ya, bagaimana saya mempunyai kebiasaan-kebiasaan rohani untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Lalu bagaimana kasih saya kepada sesama ya, khususnya yang menderita. Yang bisa dilihat memang adalah perbuatan-perbuatannya, tetapi lebih dari itu adalah motivasi di dalamnya ya. Kalau saya menegur sesama saya, apa motivasi saya ya? Kalau saya berdoa ke masjid, ke gereja, itu yang perlu dimurnikan ya, karena itu yang penting. Jangan sampai kita jatuh pada formalitas, setiap hari kita berdoa, tetapi motivasi kita. Bapak Ibu dan anak sekalian, hari ini Gereja Katolik memperingati Santo Pius yang ke-10, yang menurut saya bagaimana Santo Pius menerjemahkan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dalam masa kepausannya, Santo Pius Paus ke-10 ini telah mewujudkan cinta kasihnya kepada Tuhan, yaitu bagaimana semakin banyak orang mempunyai kesempatan untuk dekat dengan Tuhan. Maka Santo Pius ke-10 memperbarui gereja dengan banyak hal yang dilakukan. Di antaranya adalah memulihkan segala sesuatu di dalam Kristus. Paus ini melakukan banyak hal untuk kebangkitan rohani, terutama untuk mendukung anak-anak menerima komuni pada usia yang lebih muda dan boleh menerima komuni setiap hari. Ini salah satu bentuk bagaimana Paus Pius ke-10 mewujudkan kasih dengan kekuasaan yang dimilikinya.
Semakin orang memiliki kekuasaan, sebetulnya dia punya kesempatan ya untuk mewujudkan kasih itu. Sehingga banyak orang, karena kekuasaan itu diperlukan. Beda ya Pak Stefanus yang nggak punya kuasa, usul itu kan nggak diterima ya. Usul itu ya siapa kamu gitu. Tapi kalau orang berkuasa, misalnya presiden, kemudian menteri, orang-orang hebat, kalau dia usul pasti dengar. Maka kekuasaan itu menjadi penting juga sejauh kekuasaan itu digunakan untuk kepentingan seluas-luasnya kebaikan bersama. Dan Santo Pius ke-10 telah melakukan itu, yaitu untuk keselamatan jiwa-jiwa semua orang, terlebih anak-anak boleh menerima komuni di masa yang lebih muda dari sebelumnya. Ini bentuk keprihatinan atau cinta kasih yang diwujudkan Paus Pius ke-10 dalam menerjemahkan cinta kasih itu. Dan juga mengadakan pembaharuan rohani, ialah hidup membiara, hidup seminari, dan lain sebagainya. Mari suster dan Bapak Ibu sekalian dan anak-anak sekalian, semoga bacaan ini menggugah kita kembali, mengitik-itik ya, menyilik-itik apa bahasanya saya itu, membuat kita risih kalau kita tidak mengasihi ya, membuat kita malu kalau kita ini tidak mencintai Tuhan, membuat kita ini khawatir kalau kita ini tidak melakukan hidup keagamaan kita dengan motivasi yang baik, membuat kita ini malu kalau kita ini hanya pintar ngomong tapi tidak pintar melakukan, begitu ya. Mari, tentu saja tugas ini tidak mudah, suster, Bapak Ibu dan anak-anak, karena kasih menjadi inti dari ajaran kita, dan itu tidak bisa kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita mohon berkat Tuhan agar kita sebagai putra dan putri Allah diberi kekuatan untuk mengenal kembali hukum cinta kasih yang pertama dan utama, dan terlebih dari itu menjadi pelaku-pelaku, menjadi orang-orang yang mampu melaksanakan, menerjemahkan, mewujudkan kasih itu dalam kehidupan sehari-hari, tentu saja sesuai dengan pribadi kita masing-masing, di mana kita berada, disitulah kita diberi kesempatan untuk mewujudkan cinta kasih. Semoga bacaan hari ini sekali lagi mengingatkan kita, mendorong kita, memotivasi kita untuk semakin memperkaya diri dalam memperbesar pundi-pundi cinta kasih kita, memperbesar deposito cinta kasih kita. Karena hanya dengan demikianlah keselamatan itu bisa kita nikmati dan juga bisa kita tularkan kepada semua orang. Semoga kita diberi kekuatan dan kita hari ini menjadi tanda cinta kasih Tuhan bagi sesama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita hening sejenak merenungkan bacaan yang kita dengar tadi, tentang yang belum tadi terlambat bergabung, nanti bisa membaca lagi bacaan hari ini tentang ajaran Yesus mengenai hukum cinta kasih yang utama dan pertama, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama. Sekali lagi, mari kita merenungkan apakah selama ini saya yang sudah tahu banyak tentang hukum cinta kasih juga sudah berbuat banyak dalam melaksanakan cinta kasih. Kita berdoa dengan perantaraan Beata Maria Ines, kita doakan bersama-sama. Bapa Maha Kudus yang memelihara Engkau telah memuliakan hamba-Mu yang Maria Ines kami dari sakramen keluarga Inisian, yaitu dalam kesederhanaan dan kegembiraan, dalam kontemplasi dan aktif dikobarkan oleh semangat misioner untuk memperluas kerajaan Kristus. Bantulah kami untuk mencontoh cinta kasih misionernya dan perantaranya. Semoga kami memperoleh rahmat yang hari ini kami mohon dengan penuh iman kepadamu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, kerajaan yang di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini,
seperti kami mengampuni. Ampunilah kesalahan kami, Janganlah seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. kami dari yang Dan jahat. janganlah masukkan kami ke tapi bebaskanlah kami dari musuh. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Santa Bunda Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. seperti pada Seperti pada permulaan, sekarang yang selalu dan sepanjang segala abad. Hati kudus Yesus, aku percaya Aku kepada percaya kepadamu. Santa Maria Guadalupe, doakanlah kami, Doakanlah kami, Santa Clara, doakanlah kami. doakanlah kami. Yes, doakan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Dan Roh Kudus. Kudus. Amin. Terima kasih dan selamat pagi. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Stefanus. Terima kasih. Selamat belajar. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Suster. Selamat pagi, Bapak Selamat Ibu pagi. Guru. Terima kasih, Selamat Pak. ulang tahun. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak. Iya. Burayu selamat ulang tahun. Terima kasih. Ya. Ada yang nyanyi panjang umur untuk Budayu. Panjang umurnya. Terima kasih Selamat pagi, Pak. Selamat semuanya. Ibu. Terima kasih Terima atas kasih. doa-doanya. Selamat belajar. Teaser. Kontrol Shift M. Rahayu, Belum. Dengar, Papa Rahayu. Denny. selamat ulang tahun. Kemarin jalan-jalan ya, Bu? Bukan, cuman lewat. Cuman lewat. Sudah pantas nanti pensiun langsung pindah kantor di sana. Cuman lewat saja, terus kepingin foto, terus yang moto ya masih di sepeda motor, foto aja, terus jalan kaki, nggak masuk kok, Mempergunakan masuk. momen yang tepat. Ternyata ya nggak jadi ada pertunjukan juga, ya Oh. memang masa pandemi kok buat acara. Loh, Bu, Nah, ada ini loh, Bu. Bu apa? Brayu, Hmm, ada yang surat hijau itu ada nggak ada tindak lanjut, Oh, nggak ada tindak ya? nggak tahu, nggak ada